Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan memberikan tutorial cara membuat game sederhana dan berlevel ya. Nah, kita kasih level, kita buka di Macromedia Plus. Kemudian kita pilih plus dokumen. Ya, ini mula-mula kita buat layar 1, kita beri nama karakter. Di frame 1 karakter, kita buat karakter. Sebelumnya kita sudah siapkan beberapa bahannya. Bahannya itu yang ada di sini, yang nanti saya berikan di deskripsi. Nah, ini karakter. Yang mula-mula kita ambil dulu yang berdiri. Jadi nanti kita buat stop motion begini, lari, lompat, dan berdiri. Di Macromedia Plus kita drag ke dalam library. Ini kita masukkan ke dalam kanvas. Kemudian kita kecilkan. Kita klik Q di keyboard, kemudian kita kecilkan. Nah, ini karakternya. Ini kita klik kanan, convert to symbol. Kita beri nama karakter. Move klik, kemudian registrationnya di bawah, tengah bawah. Baru oke. Kemudian kita klik 2 kali atau kita klik kanan, edit in place. Nah, ini di dalam karakter. Kemudian kita convert to symbol. Ini kita bernama berdiri. Move klik, registrasinya sama. Oke. Kemudian di dalam ini setelah dikasih begini, edit in place lagi. Nah, kita ada di skin 1 karakter dan berdiri. Di berdiri kita buat animasi ya. Klik kanan, convert to keyframe. Ini kita rubah posisinya agak naik sedikit. Kemudian di frame 3, convert to keyframe. Ya, tidak usah diapa-apakan. Kemudian frame 4, convert to keyframe, kita kembalikan posisinya. Sehingga kalau kita enter, nah, dia bergerak-gerak, punya animasi. Begitu untuk yang berdiri. Berikutnya kita buat frame kedua, kembali ke karakter. Kita buat di frame 2, convert to blank keyframe. Nah, kita buat di sini, kita aktifkan. Kemudian kita ambil yang berlari di frame 2 karakter. Kita buat lari posisi 1. Kita masukkan ke dalam library. Lari 1 ya. Nah, kemudian kita klik ini Q di keyboard, kita kecilkan. Ya, ini kita aktifkan onion skin-nya ya, supaya yang gerakan sebelumnya kelihatan dan bisa kita samakan besarnya. Nah, ini lari. Ya, kita samakan besar karakternya. Nah, ini lari posisi pertama. Kemudian ini kita jadikan simbol, convert to symbol. Kita beri nama lari. Move klik, registrationnya tetap di bawah. Kemudian kita masuk ke dalam lari, edit in place. Nah, di sini kita buat stop motion untuk lari. Kita buat di frame 2, convert to blank keyframe. Kita aktifkan ini. Kalau kita tidak aktifkan, tidak kelihatan gerakan sebelumnya. Nah, kita ambil lari nomor 2. Kita buat stop motion ya, untuk lari dari karakter.
ini kita drag lagi ke dalam kanvas. Ya, itu lari untuk posisi kedua. Nah, ini kita samakan besarnya dengan gerakan sebelumnya. Lari kedua. Kemudian kita klik lagi frame ketiga, convert to blank keyframe. Kita ambil lari yang ketiga. Lari ketiga kita bersamakan besarnya dengan gerakan sebelumnya. Ya, kita tindiskan di sini. Nah, itu untuk frame keempat, convert to blank keyframe. Kita ambil lari yang nomor 4. Kita drag lagi ke dalam library. Lari 4 kita tindihkan di situ. Kita samakan besarnya dengan keadaan sebelumnya. Nah, kita samakan besarnya ya. Nah, itu untuk lari. Kalau kita entrail dia lari ya. Tuh. Itu untuk lari. Berikutnya kita kembali ke karakter. Di sini kita sudah 2, ada berdiri, ada lari. Di frame 1 berdiri, di frame 2 lari. Nah, kita buat frame ketiga, convert to blank keyframe. Kita buat untuk lompat. Nah, kita ambil yang lompat ini. Kita drag lagi ke dalam library. Kita ambil, kita tindihkan di sini. Yang lari tadi, Q di keyboard kita kecilkan. Nah, kita buat lompat di sini. Kita agak tinggikan dia. Nah, seperti itu. Sekarang kita kembali ke frame ke sini. Kita buat layer baru, layer 2. Nah, ini kita bagi 3. Kita convert to blank keyframe. Di frame ketiga juga convert to blank keyframe. Di layer 2 frame 1 kita kasih script di situ, klik kanan, action. Nah, kita buka global function, timeline control, kita pilih, kita klik 2 kali stop. Kemudian di frame 2 kita buka, kita instance name, buka property ya. Ini ada di property, ada action, ada property. Kemudian di layar 2 frame 2 kita isikan di sini tadi lari. Kemudian di frame 3 layar 2 kita isikan lompat. Nah, itu untuk karakter. Sudah selesai karakternya. Kalau kita kontrol enter, nah seperti itu. Kemudian kita isikan script untuk layer, untuk karakter. Kita isi untuk karakter ini, kita isikan script untuk karakter. Di sini juga saya sudah punya script karakter. Kita buka baru kita copy.
Nah, kita copy, Ctrl C, kemudian kita isikan di karakter, klik kanan action. Nah, kita tutup saja ini actionnya, kita buka. Di sini kita pastikan script untuk karakter. Nah, ini artinya, ini yang pertama saya jelaskan, jika kita tidak menindis apa-apa pada keyboard, maka karakter akan kembali ke posisi frame 1. Ya, itu dulu. Ini yang lainnya untuk ground belum kita buat, nanti sebentar dibuat ya. Kalau kita Ctrl Enter, nah dia akan jatuh seperti itu. Nah, itu artinya kita sudah berhasil membuat karakter. Kita kecilkan saja karakternya. Tuh ya, kemudian kita buat layer baru, ground, tanah ya. Ground, kita buat tanah di frame 1. Kita drag, di bahan kita ada ground. Nah, ini ground kita drag ke dalam library ya. Kita kecilkan saja dulu. Ya, kita posisikan, baru klik kanan, convert to symbol ya. Ini namanya ground 2 ya. Move clip, kemudian di atas registrasinya di atas tengah. Berikutnya kita klik kanan, edit in place. Nah, ini kita jadikan copy ya, supaya banyak ya. Ctrl D di keyboard, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D ya. Bisa melewati kompas karena sebentar ada Vcom yang mengikuti gerak karakter. Nah, berikutnya kita kembali ke skin 1. Ini kita insert name, groundnya kita klik ya, ada biru di sekelilingnya, baru kita kasih nama. Kita buka properties, move clip, ini namanya ground. Nah, itu sesuai scriptnya ya, namanya ground. Kalau kita Ctrl Enter, nah ini masih posisi berdiri ya. Ada juga bikin game begitu saja berdiri, lompat-lompat. Tapi untuk kali ini kita memberi animasi untuk karakternya kalau berlari dan melompat. Berikutnya kita buat script. Ini layar 3, script. Nah, di script di frame 1 kita klik kanan, action. Nah, kemudian kita ambil script untuk layer. Jadi ada dua macam script, ada untuk karakter, ada untuk layer. Kita buka, baru kita copy. Nah, Ctrl C. Kita pastikan di sini. Nah, ini adalah script untuk layer. Nah, ini masuknya ini karakter ya. Jika kita menindis arah kanan pada keyboard, dia akan lari. Kalau kita tindis back up di keyboard, dia akan lompat ya. Kalau dia ke kiri, kita tindis panah ke kiri di keyboard, dia akan lari ke kiri. Itu artinya kalau kita klik ke kanan pada keyboard, dia akan lari ke kanan. Kalau kita tindis back up, dia akan melompat. Itu karakter. Kemudian script berikutnya tentang poin, nanti dibuatkan poin dengan koin, kemudian dibuatkan rintangannya ya. Kalau dia
menumbuk rintangan, dia akan berkurang nyawanya 1. Ya begitu game ya. Kemudian ada finish. Kalau dia berhasil, dia akan loncat ke skin 2. Ya, nanti kita lanjut lagi membuatnya. Nah, scriptnya sudah ada. Coba kita kontrol enter. Nah, ini belum belum berfungsi larinya karena ini belum kita insert name. Kita klik karakternya, kemudian kita buka properties. Ini kita klik, kita kasih nama char. Nah, dia sesuai dengan script, namanya char karakter. Nah, kalau kita kontrol enter, nah, dia sudah mulai berfungsi. Nah, kalau kita tidak mendis apa-apa, dia akan berdiri. Kalau kita klik kanan, dia lari ke kanan. Kita klik ke kiri di keyboard, dia lari ke kiri. Kalau kita tindis backup, dia loncat. Nah, begitu ya. Kemudian supaya ini mengikuti karakter, kita ambil kamera. Buat layar baru, kita beri nama vcam. Di frame 1 vcam, kita ambil bahan kita untuk vcam. Nah, ini kita buka. Nah, ini ada biru, ini vcamnya ya, kameranya, Ctrl C. Kemudian kita masuk ke game kita tadi, di frame 1 vcam. Kita paste di sini. Kita posisikan. Ya, ini. Nah, nanti setelah kita kontrol enter, akan ada kamera yang mengikuti karakter. Ya, kemanapun karakternya pergi, nah, kamera akan mengikuti. Ya, itu ya. Cuma ini karakternya masih terlalu besar. Kalau kita mau mengedit, kita kunci yang lainnya, kita buka karakter, akui, kita perkecil dulu karakternya, terlalu besar ya. Coba kita lihat apa kekurangan karakter. Sudah bagus. Nah, bisa juga kita edit in place, masuk ke karakter, nah, lari, ini juga kita perkecil sedikit, kemudian dilompat, kecilkan lagi. Ctrl enter. Kalau kita masih merasa besar, kita kecilkan lagi ya. Berikutnya adalah rintangannya. Kita buat layar baru, namanya rintangan. Nah, bisa juga RB, tapi namanya sebentar, instance name-nya sesuai dengan script. Rintangannya itu, saya sudah buat rintangan di sini berupa monster RB. Kita drag ke dalam library, namanya RB ya. Nah, ini kita masukkan ke sini, W di keyboard supaya bisa kita perkecil, diedit. Nah, ini adalah rintangannya. Kalau dia menumbuk rintangan, nyawanya berkurang 1 sebentar sesuai bunyi script tadi. Ini kita klik kanan convert to symbol, kita beri nama RB 1. RB itu sudah ada RB, jadi RB 1, move clip, kemudian registrasinya di tengah. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam ya, skin 1, edit in place,
Q bisa kita kecilkan supaya bisa nanti melewati rintangan dengan baik, jangan terlalu besar. Nah, ini kita perbanyak ya. Ini kita insert name. RB dulu. Ya, kita kembali ke skin 1. Edit in place. Ini dihapus saja, kita kembali ke skin 1. Nah, di sini kita perbanyak. Ctrl D. Nah, ini kita insert name. Ini namanya RB ya. Kemudian ini kita kasih nama RB1. Nah, kita buat lagi rintangan. Rintangannya kita kasih gerak. Ya, rintangannya ini kita jadikan dulu simbol, klik kanan convert to symbol. RB2. Move klik, kemudian di tengah. Nah, ini kita edit in place atau klik 2 kali. Nah, ini kita mau buat biar bergerak. Frame 1 kita klik kanan create motion twin. Kasih diposisikan dulu di sini. Kemudian di frame 15 kita insert convert to keyframe. Kemudian kita gerakkan ke kiri. Kemudian di frame 30 convert to keyframe, kita kembalikan ke posisinya semula. Nah, kalau kita enter, nah itu rintangannya sudah ada yang bergerak di atas ya. Tapi ini kalau kita tumbuk belum, kalau dia di hit test belum apa-apa, kita kembali ke skin 1. Kita buat lagi layer baru. Kita sebut nyawa. Nyawa di frame 1. Kita buat rectangle tool, ini kita buat di sini. Wih. Ya, nyawanya taruh di atas ya. Kemudian kita klik kanan convert to symbol. Kita beri nama star sesuai dengan script kita. Move clip dan registrasi di tengah. Kemudian ini kita masuk ke dalamnya, klik 2 kali atau edit in place. Dan ini kita hapus saja. Kita buat nyawanya dalam bentuk star, polystar bintang. Kita drag ke dalam library polystar. Kita drag ke sini. Ya, kita perkecil. Kita perbanyak, Ctrl D. Ya, kita buat 4.
Kemudian kita bikin di frame 2, convert to keyframe, kita hapus bintangnya 1. Ya, frame 2 insert keyframe ya. Kita hapus bintangnya 1. Insert keyframe. Kita hapus lagi bintangnya 1. Insert keyframe atau convert keyframe ya. Kita hapus lagi bintangnya 1. Di frame kelima ya, bintangnya sudah habis. Nah, di sini pas di 5 kita buat game over. Artinya kalau nyawanya sudah habis, di situ dia game over. Kita buat rectangle tool, kita ubah warnanya merah saja ya. Kemudian kita beri tulisan di sini game over. Artinya nyawanya sudah habis bintangnya. Ini warnanya tulisan kita ubah menjadi putih. Kita perbesar. Ya, ini kita buka properties. Warna ini kita perbesar, bisa. Warnanya sudah putih. Ini kita perpanjang. Kita pilih yang selection tool, kita perpanjang. Kita kasih di tengah. Kemudian di sini kita buat button. Kita ambil button yang ada di aplikasi kembali, game over, kemudian ada kembali ya. Nah, ini kita taruh ke sini. Kui kita perbesar lagi sedikit. Kemudian kita kasih action on, kita cari move clip control, kita klik 2 kali on, baru release. Kita klik 2 kali release, pindahkan kursor, kemudian go to and stop, klik 2 kali, frame 1. Jadi kalau dia game over, kita bisa kembali ke frame 1. Nah, itu untuk nyawanya ya. Berikutnya ini kita, supaya ini mengikuti karakter, kita kasih vcam. Ya, di vcam ini ada di sini scriptnya, kita ambil. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke bini nyawa ini, action, kita pastikan di situ. Nah, jadi dia juga mengikuti karakter. Kalau kita Ctrl Enter, nah, belum dikasih script stop ya, action. Edit in place. Di sini kita kasih script stop, klik kanan action. Ya, kita masuk ke dalam startnya, kemudian di frame 1 kita, supaya tidak berkelap-kelip, kita kasih script stop ya, global function, baru timeline control. Ini kita klik 2 kali stop. Di frame 2 juga
action, timeline control, stop. Ya, di bintang 3 juga. Klik kanan, action, stop. Ya, 3 saja. Supaya dia tidak berkelap-kelip, control enter. Nah, ini kita, kalau dia menabrak ini belum juga karena belum dikasih instance name ya. Kita kasih dulu instance name untuk rintangan. Kita kasih dulu gembok kecuali rintangan. Nah, ini kita kasih instance name supaya dia bisa berfungsi scriptnya. Buka properties. Ini RB, ini RB1, ini belum RB2. Jadi kita punya rintangan 3 yaitu RB1 dan RB2. Kemudian kita lihat scriptnya, sesuaikan dengan ya, instance name-nya tadi, action. Nah, coba kita lihat RB itu ada RB1, kemudian RB2. Kita instance name. Ini namanya star. Kita buka dulu scriptnya. Star ya. Ya, kita kasih nama star. Nah, itu sudah berfungsi ya, belum di instance name tadi. Nah, kalau dia menabrak rintangan, nyawanya berkurang 1. Ya, kalau dia habis nyawanya, dia game over, kita kembali, nah dia kembali. Nah, begitu seterusnya. Berikutnya kita buat finish. Pada saat dia berhasil naik ke sini, di situ dia akan pindah level. Kita klik ke sini finish. Untuk finish ini saya sudah buat dia berupa piala ya. Kita drag ke dalam timeline. Kita cari finish. Nah, ini kita drag lagi ke dalam, klik dulu, baru kita klik dulu kui, misalnya kita taruh dulu di sini ya. Ini kita klik kanan, convert to symbol, kita beri nama finish, mau klik di tengah ya, katanya diberi nama yang lain, finish 1. Nah, kemudian kita buat sesuai scriptnya di sini. Kita buka script action, kita lihat untuk script finish di bawah. Nah, jika karakter menembuk finish, maka dia akan pergi ke skin 2. Kita buat skin 2 di sini. Nah, kita kasih tanda ini skin 2. Nah, juara misalnya. Nah, kita kasih warna hitam. Itu skin 2.
skin 2 di sini harus sesuai ya tulisannya ini. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita isikan ke scriptnya. Nah ini, klik kanan action. Nah ini diisi sesuai dengan namanya di situ, Ctrl V. Nah itu. Jadi kalau dia menembuk finish, dia akan ke skin 2. Berarti dia juara ya. Nah, properties kita kasih nama ini finish. Nah, coba kita tes movie. Ctrl enter. Coba ini rintangannya, kalau terlalu sulit di setel dikit ya, dikasih supaya karakter bisa melewat ya, jangan terlalu sulit, nanti tidak bisa dimainkan ya. Coba kita tes dulu ini, kita taruh di sini, apa benar sudah ke skin 2. Ctrl enter. Ya sudah berhasil. Kita naikkan dia di sini. Kalau karakter berhasil mencapai sini berarti dia juara ya. Kita setel dulu supaya bisa melewati karakter. Ctrl enter. Waduh, ya usahakan nanti yang buat itu bisa mainkan ya, jangan sampai tidak bisa. Jadi kita coba. Waduh, walah, masih susah ya. Nah kalau kita tidak mau karakternya jatuh ya, kita edit in place. Kita coba kasih panjang saja ini. Kita kasih lebar yang untuk ground 1 supaya karakternya bisa, nah jangan jatuhlah ke bawah. Skin 1 karakternya kita pas di tanah. Ground Ctrl enter. Bola ya, usahakan kita bisa mainkan. Nah ya di sini aja backgroundnya, usahakan bisa dimainkan. Ctrl enter, kita teks ya.
juara. Sudah bisa ya, berarti sudah bisa. Berikutnya kita kembali ke skin 1 karena sudah berhasil. Kita buat ground. Kita ambil background di skin 1. Saya sudah punya background ya, ini kita drag ke dalam library, kemudian kita ambil background, masukkan di sini di tengah, backgroundnya di bawah ya. Nah itu ya, game kita sudah jadi. Untuk level 1 ini kita beri nama level 1. Nah ini level 1.